warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dosen penguji yang terhormat, perkenankan saya, Febriana Setiawati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret untuk melaksanakan uji kinerja. Hari ini, Kamis 18 November tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran pada siswa kelas 6 SD pada tema 5, subtema 2 pembelajaran yang pertama, yang bertempat di SD Negeri Kerembangan, Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon koreksi serta saran yang membangun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya, senang sekali hari ini Febri bisa kembali bertemu anak-anak di kegiatan PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Meskipun kita tidak bisa sekelas full, tapi alhamdulillah kita sudah bisa belajar luring lagi, bisa ketemu teman-teman lagi ya. Silakan Mas Rafa, dipimpin teman-temannya untuk penghormatan ke bendera terlebih dahulu. Bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, kepada, junjung, hormat, gerak, tegak, gerak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Masih sama dipimpin oleh Mas Rafa. Mari kawan-kawan kita membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Febri cek kehadiran terlebih dahulu ya. Pinta yang katanya hadir ya. Mas Hafiz hadir. Mbak Intan hadir. Mbak Hanifah hadir. Mbak Nada hadir. Mbak Alin hadir. Mbak Nanda hadir. Mas Rafa hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak bisa berangkat meskipun kurang satu ya Mas Rio ya. Mas Rio sakit, mari kita doakan semoga Mas Rio lekas sembuh, bisa kembali belajar bersama dan semoga pembelajaran kali ini juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, tema wirausaha, subtema yang kedua ya. Dibuka buku temanya, subtema 2. Kemarin
kemarin kita sudah belajar tentang ASEAN ya. Masih ingat apa itu ASEAN? Apa itu ASEAN? Masih ingat tidak? ASEAN itu adalah singkatan dari Association of the Southeast Asian Nations, suatu organisasi politik dan ekonomi di negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Contohnya di Asia Tenggara itu ada negara apa saja? Betul, Nanda, Indonesia. Apalagi ada? Malaysia, betul. Singapura. Nah, lambang ASEAN itu ini yang kemarin. Ada pagi diikat 10. Kenapa 10? Karena anggota ASEAN ada 10. Nah, berkenaan dengan itu ya, kan ASEAN itu adalah organisasi politik dan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tidak lepas dari suatu bidang usaha. Kita akan mempelajari beberapa hal untuk hari ini. Yang pertama, menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan yang ketiga, kita akan menulis daftar riwayat hidup. Oke, setelah pembelajaran ini, Bu Febri harap kalian bisa mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kalian juga bisa menyusun laporan. Buat laporan nanti tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Setelah itu, anak-anak Bu Febri harap juga bisa mengidentifikasi mana saja benda magnetis dan mana saja benda non-magnetis. Nanti dibuat laporannya juga. Dan yang terakhir, nanti Bu Febri harap anak-anak bisa mengidentifikasi komponen daftar riwayat hidup itu apa saja dan nanti buat riwayat hidupnya masing-masing. Bisa ya? Kok lemes ya? Semangat lagi! Pagi. Semangat dong, pagi-pagi jangan loyo. Oke. Apakah kamu pernah mengamati usaha yang ada di sekitarmu? Pernah. Ada usaha apa sih di sekitar kalian? Pedagang. Laundry, betul. Nah, terus ada usaha apa lagi? Boleh. Bagus. Nah, kenapa sih usaha itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagaimana bisa jadi bermanfaat? Contohnya tadi, Febri contohkan usaha laundry. Ketika musim hujan seperti ini, kalau hujan kita kesulitan untuk menjemur pakaian, nggak bisa sehari kering. Nah, dengan adanya laundry atau tukang penatu itu, kita jadi bisa memiliki pakaian yang kering di saat yang tepat. Coba kalau kita buru-buru pakai seragam, tapi masih basah, ujung-ujungnya nggak pakai seragam, gitu. Nah, kita amati. Yang pertama, yang paling selatan, ini gambar orang sedang ngapain? Fotokopi. Ya, betul. Usahanya adalah fotokopi. Yang di tengah itu tukang cukur, boleh. Potong rambut. Dan yang ketiga montir. Nah, bidang usahanya kalau montir itu apa? Jasa bengkel. Betul. Nah, ini adalah contoh bidang usaha yang ada di sekitar kita. Nah, tadi ada beberapa contoh lain ya. Misalnya tadi ada jasa laundry. Manfaatnya untuk mempercepat pekerjaan agar bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya juga. Tidak cuma nyuci baju, nungguin baju kering, nggak bisa disetrika. Dengan laundry kita jadi bisa mengerjakan hal lain. Bisa untuk mengerjakan PR, bisa untuk bantu ibu masak di dapur, gitu. Terus ada juga butik atau toko pakaian yang bisa memudahkan kita dalam mencari pakaian yang kita butuhkan. Misalnya ketika lebaran, anak-anak pengen baju baru, gitu ya. Nah, kita beli di toko pakaian. Ada juga tadi yang disebutkan Nanda, pedagang. Misalnya kita butuh gula, kita butuh sembako, kita kan larinya ke pedagang. Baik pedagang besar maupun pedagang kecil. Nah, kita analisis satu persatu. Yang pertama mengenai tadi fotokopi.
dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenai sumber daya yang ada di dalam negeri. Nah, sumber dayanya itu adalah sumber daya manusia. Nah, kertasnya juga dibuat di Indonesia, makanya bisa kita katakan bahwa sumber daya dari dalam negeri itu contohnya tenaga kerjanya yang fotokopi itu, tukang fotokopinya, kemudian kertasnya. Loh Bu, tapi kan mesin fotokopi itu dibuatnya di Indonesia. Iya, tapi coba kalian cek. Pasti di dalam pojok bawah itu ada tulisan made in luar negerinya. Mau itu made in China, mau itu made in Korea, ataupun made in negara lain. Nah, itulah kenapa kita itu tidak hanya membutuhkan negara lain, karena negara lain itu juga ternyata berkontribusi bagi kita. Orang Indonesia bisa sih membuat, tapi kadang keterbatasan alat, keterbatasan teknologi juga bisa, ya. Kan ada negara-negara maju seperti Jepang, Korea, seperti itu. Kemudian bengkel. Nah, motor-motor diperhatikan nih, ada beberapa merek. Yang pertama ada Honda, yang kedua yang ketiga, dan yang keempat Kawasaki. Anak-anak tahu tidak ini tuh merek dari mana? Produk-produk ini sebenarnya diciptakannya awalnya di Jepang. Jadi Honda, Yamaha, Suzuki itu adalah produk-produk Jepang aslinya. Kalau Korea itu misalnya seperti Hyundai, itu dari Korea. Nah, inilah yang mengakibatkan Indonesia itu butuh negara lain untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor. Apa itu impor, apa itu ekspor? Mari kita perhatikan video terlebih dahulu ya. Sorotan berikutnya adalah kinerja ekspor impor masih banyak dipengaruhi oleh sektor migas. Secara bulanan, baik ekspor maupun impor Februari turun tipis, namun menunjukkan pertumbuhan secara tahunan, saudara. Nilai ekspor Indonesia mencapai 15,27 miliar dolar Amerika Serikat Februari lalu. Memang turun tipis dibandingkan dengan Januari, tapi saudara perlu digarisbawahi, ekspor melanjutkan tren pertumbuhan tahunan yang berlangsung sejak November 2020. Nah, dari video ini anak-anak mendapatkan informasi apa? Tadi juga disebutkan ada ekspor dan impor. Apa sih ekspor itu? Ya, boleh Rafa ya, Ras. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang, dagangan atau komoditas ke luar negeri. betul, mengirim komoditas ke luar negeri. Nah, sebaliknya, bagus. Rafa betul. Sebaliknya, kalau impor, apa itu impor? Selain Rafa, coba siapa yang berani? Mas Hafiz? Mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri untuk mengimpor. Betul, mengimpor. Bagus. Kalau tadi ekspor itu kita mengirimkan ke luar negeri, kalau impor itu kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Ekspor kegiatan seperti yang dijelaskan oleh Mas Rafa tadi, ekspor itu adalah kegiatan mengirimkan barang ke luar negeri. Kita menjual barang ke luar negeri, barang atau jasa. Sedangkan kalau impor itu adalah kegiatan mendatangkan, kita yang beli. Kita yang membeli barang dari luar negeri. Nah, itu ya, ekspor dan impor. Kalau orang yang mengirimkan barang ke luar negeri, mengekspor barang itu namanya eksportir. Sedangkan kebalikannya, kalau orang yang membeli barang dari luar negeri, itu disebut dengan importir. Barang impor, sering dengar kan barang impor? Nah, terus kenapa sih ekspor dan impor itu penting? Jawabannya ada di video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Di bumi yang kita tinggal ini tersebar banyak potensinya masing-masing.
memasukkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Jadi kenapa impor itu penting? Negara. Nah, betul. Karena kita perlu mendatangkan beberapa bahan atau alat dari luar negeri dan beberapa negara. Contohnya tadi Indonesia itu sangat besar, bahkan 11,1% bisa menyumbangkan ke pendapatan negara dengan cara menjual batik ya tadi, jual batik lah. Tapi kalau kita nggak mengimpor katun, tidak mengimpor mesinnya, kita tidak bisa membuat batik sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di luar negeri. Silakan nanti anak-anak berkelompok 3-3 ya, 3-3 mendekat, tapi tetap jaga jarak. Mendekat tapi tetap jaga jarak. Coba kelompok mana yang berani menjawab? Nah, komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Komoditas yang diekspor, berarti yang kita kirim ke luar negeri. Oke, kelompoknya Rafa, sebutkan yang diekspor. Produk tekstil, sawit, alas kaki, kaos, karet, hasil benang, lobster, kopi. Betul. Kalau dari laut yang kita ekspor apa? Lobster. Betul, lobster. Lobsternya Indonesia itu diakui di negara-negara tetangga. Oke, bagus. Kelompoknya Rafa dan Mas Hafiz. Selanjutnya, apakah kamu tahu komoditas yang diimpor? Impor tadi yang dikirim. Oke, kelompok 1, Nanda dan Nanda. Beras dari Vietnam dan Thailand, daging ayam dari Malaysia, bawang putih dari Vietnam, gula pasir dari Malaysia dan Thailand, bawang merah dari Filipina dan lain-lain. Iya, betul. Bahkan beras pun yang Indonesia kelihatannya sawahnya banyak, lebar, kita tetap harus mengimpor. Kenapa? Karena kita butuh cadangan. Terlebih ketika situasi COVID kemarin ya, banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan. Jadi harus ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Kemudian industri dan menargetkan ekspor produk. Nah, teks yang kedua mengenai Kasongan Bantul gerabah miliaran rupiah per bulan. Silakan dibacakan Rio. Rio tidak benar. Habis deh. Gerabah dan perahu desa Kasongan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa. Ya, terima kasih Hafiz. Betul. Nah, teks kedua ini menceritakan tentang ekspor ke Sabah. Teks yang pertama tadi menceritakan ekspor apa? Batik, ekspor batik dan ekspor ke Sabah. Berbicara mengenai kegiatan ekspor dan impor, kalau tadi ekspor itu seperti kerajinan ya, ada batik, ada ke Sabah. Nah, yang biasa kita impor itu adalah suku cadang atau yang tadi disebut dengan spare part. Nah, spare part itu baik itu yang ada di mobil, ada di motor. Coba diperhatikan. Ini kenapa sih bisa nempel? Iya, karena ada gaya magnetnya. Ternyata di spare part ataupun di obeng itu ada gaya magnet. Nah, berbicara mengenai benda magnet itu ada yang disebut dengan benda magnetis dan benda non magnetis. Seperti namanya ya, magnetis dan non magnetis. Nah, kalau benda magnetis itu benda yang bagaimana? Benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau Betul, betul. Sama lagi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan kalau non, kata non itu berarti tidak, berarti tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu pengertian benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, apa saja benda-benda itu nanti kita akan melaksanakan percobaan. Nah, sebelumnya akan dibagi bagi LKPD terlebih dahulu. Setiap kelompok satu ke belakang ya. Nah, ada LKPD ini. Nanti silakan diisi nama anggotanya. Kelompoknya Nanda nanti kelompok 1 yang atas, kelompoknya
tadi. Kemudian yang kedua, kemarin Bu Febri sudah memerintahkan anak-anak bawa pensil, bawa penghapus itu bawa disiapkan. Disiapkan. Dua ya. Nanti kembalinya juga baik. Hasilnya 2 ya. Nanti kembalinya juga. Yang bisa menempel nanti di centang, yang nggak bisa nempel di silang. Centang. Oke, selanjutnya silakan nanti salah satu perwakilan dari tiap kelompok maju untuk presentasi hasil diskusi. Oke, kelompok 1 mewakilkan siapa? Alin. Kelompok 2 Intan. Ya, Intan. Kelompok 3 yang maju apa kok? Hafiz. Oke. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 Alin, kelompok 2 Intan, kelompok 3 Hafiz. Ya, di situ. Oke, jaga jarak ya, social distancing. Oke. Baik. Kelompok 1 silakan dibacakan. Ya, Alin. Oke. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Laksono adalah penerapan wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya makanan Indonesia. Ya, sip. Kelompok 2 hasilnya apa? Nama saya Intan dari kelompok 2. Oke, Intan. Sip. Indonesia dapat mengekspor batik dan gerabah yang Oke. Kelompok 3 perkenalan dulu. Nama saya Hafiz dari kelompok 3. Informasi apa yang kamu dapat dari kedua tes di atas? Tes pertama, Indonesia mengekspor batik ke berbagai negara Asia seperti Indonesia dan Singapura. Tes kedua, kerajinan gerabah terletak di desa Kasungan, Kabupaten Bantul Tinggi. Baik. Dari teman-teman ini ada yang merasa beda pendapat atau merasa sama atau setuju dengan hasil diskusi kelompok lain? Setuju ya. Jadi tadi yang 4A semuanya setuju bahwa Indonesia melakukan kegiatan apa? Ekspor. Oke, ekspornya kemana? Oke, ke negara-negara ASEAN. Oke, kelompok 3 dan kelompok 1 setuju? Oke, sip, good job. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani maju. Nah, oke, yang IPA, kalau kelompok 3 jelas, Mas Rafa. Kelompok 2 yang maju siapa? Kelompok 1 Nanda. Oke, kelompok 2. Oke, sip, silakan maju. Magnetis, jarum pentul, penunjuk kertas, menggaris besi, peniti, non-magnetis, pensil penghapus, kertas, kerikil, daun, karet gelas. Oke, kelompok 2 ada yang beda tidak? Tidak. Ada mencoba benda lain? Hasil percobaan kelompok 2 silakan dibacakan. Percobaan untuk mengetahui berbagai merancang benda magnetis dan non-magnetis.
magnetis. Dari percobaan data yang termasuk benda magnetis yaitu jarum pentul, penjepit kertas, dan peniti. Sedangkan benda yang termasuk benda magnetis yaitu penggaris plastik, pensil, penghapus potongan kertas, kertas, dan lain. Oke, sip. Setuju? Setuju. Hasilnya sama? Oke, coba Mbak Nanda, hasil percobaannya dibaca. Jarum pentul, penjepit kertas, dan peniti dapat dicari oleh pensil, penghapus potongan kertas, kerikil, penggaris plastik, baut, dan karet gelas tidak dapat dicari oleh magnet. Oke, punya Mas Rafa sedikit berbeda tadi mengenai penggaris. Ya, kelompoknya Mas Rafa tadi menggunakan penggaris apa? Bisa ditarik magnet tidak? Bisa. Bisa, berarti penggaris besi termasuk benda magnetis. Kalau punya Mbak Nanda dan punya Mbak Hanifah non magnetis. Karena tadi pakai penggaris apa? Plastik. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan dengan teman-teman di depan? Tidak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah berani maju. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berani maju ya. Tadi jawabannya sudah betul. Benda yang magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Dari percobaan ini tadi, benda yang bisa ditarik magnet apa saja? Jarum pentul, peniti, penjepit kertas. Tadi ditambah satu lagi penggaris besi. Oke. Nah, ketika kita melakukan suatu wirausaha, baik itu wirausaha yang kecil ataupun yang besar, kita itu memerlukan suatu daftar riwayat hidup untuk membuka usaha tersebut. Untuk apa? Ketika kita misalnya ingin buka wirausahanya itu joinan atau bareng dengan teman lain, kita butuh saling mengenal. Ini orang mana, namanya siapa, seperti itu. Nah, ada teks di depan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Nah, si Edo ini berminat untuk ikut ke dalam kepanitiaan tersebut, sehingga Edo itu bingung harus bagaimana. Nah, hal yang pertama mereka lakukan adalah dengan membuat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu apa sih, Bu Febri? Ada yang bisa jawab? Nama. Kenapa? Nama, boleh. Umur isinya alamat, tanggal lahir. Nah, ini ya betul sekali yang sudah disebutkan oleh Rafa. Terus apa lagi tadi? Alin, Pinta, betul ya. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Coba kita analisis yang paling atas ini. Ada nama, namanya siapa, dituliskan dengan lengkap. Kemudian yang kedua ada alamat, betul, dituliskan alamatnya itu di mana, dan kalau ada urusan kita bisa mencari ke rumahnya. Terus di sini ada kode pos, nomor telepon, jenis kelamin. Nah, kemudian ini ada agamanya dituliskan. Lalu ini ada betul, riwayat pendidikan. Dulu sekolahnya di TK mana, di SD mana, dituliskan. Nah, selain digunakan untuk mendaftar menjadi panitia, daftar riwayat hidup ini juga bisa kita gunakan ketika kita akan mengikuti suatu organisasi atau ikut ekstrakurikuler. Dulu sebelum kita ada corona, SD Kembangan itu kan punya beberapa ekstrakurikuler. Ada drum band, terus ada apa lagi? Mencoba, terus pramuka. Nah, yang mau ikut itu biasanya diminta untuk mengumpulkan daftar riwayat hidup. Nah, tuh tadi yang pertama, nama, alamat itu bisa kita sebut dengan identitas diri. Ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir atau usia, kemudian tempat dan tanggal lahir.
Lalu yang kedua ada riwayat pendidikan. Itu mengenai informasi pendidikan apa yang sudah kita tempuh. Kalau anak-anak yang mungkin SD, TK atau ikut PAUD juga boleh dulu ditulis. Kalau kayak Febri sudah SD, SMP, SMA, kuliah itu nanti dituliskan semuanya. Nah, terus ada pengalaman organisasi. Oh, dulu saya ikut taekwondo. Oh, saya dulu ikut organisasi silat. Dulu saya ikut drum band, ikut organisasi yang lain, boleh dituliskan. Kemudian prestasi ya, kemarin kan SD Kembangan ini juga punya wakil yang juara Porda lari. Itu boleh dituliskan, itu sebagai poin plus atau poin tambah. Nah, kalau bisa juara itu nanti kan jadi poin tambah. Kemudian yang terakhir ada keterampilan atau kemahiran, meliputi keterampilan atau kemahiran yang dimiliki. Contohnya saya terampil dalam menari, terus ikut organisasi klub tari Sekulon Progo, tari anggo boleh, tari yang lain juga boleh. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mengenai daftar riwayat hidup jelas? Jelas, oke. Nah, sekarang Bu Febri minta kalian membuat daftar riwayat hidup masing-masing. Bu Febri bagi satu-satu ya. Sudah semua ya? Oke, sip. Baik, kita tadi sudah belajar apa saja? Yang tadi pagi ekspor impor. Apa itu ekspor? Kegiatan mengirim barang atau komoditas ke luar negeri. Betul. Yang kedua tadi impor. Apa itu impor? Kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Oke, terus IPA tadi kita belajar tentang Benda magnetis dan benda magnetis. betul. Apa itu benda magnetis? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau non magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, terakhir tadi kita belajar tentang ya, tentang daftar riwayat hidup. Dari ketiga materi ini adakah yang belum jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saatnya evaluasi. Bu Febri bagikan soal, silakan dikerjakan langsung di kertasnya. Boleh langsung dikerjakan ya.
pakaian baru kalau mau melakukan aktivitas selanjutnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum buku ditutup? Tidak. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan siang hari ini dengan membaca doa. Silakan Mas Rafa ditutup teman-temannya. Mari kawan-kawan kita untuk pelajaran pada siang hari ini dengan